kebutuhan syariah Islam. Perkembangan pasar modal syariah. Dalam perjalanannya, perkembangan pasar modal syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan. Sebagai gambaran, setidaknya terdapat beberapa perkembangan dan kemajuan pasar modal syariah yang patut dicatat. Di antaranya adalah telah diterbitkan 6 fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan industri pasar modal. Kesimpulannya, tidak dipungkiri dengan melihat perkembangan industri pasar modal syariah yang masih baru, masih sangat dimungkinkan jika pengaruh cara pandang ekonomi konvensional masih sangat terasa. Namun hal ini tidak seharusnya menjadikan umat dan pelaku pasar muslim bersikap tidak kritis untuk menilai ulang realita yang ada. Sungguhnya inilah yang merupakan tantangan bagi konsep dan sistem ekonomi Islam untuk dapat membuktikan diri mampu menjadi sistem alternatif ekonomi umat. Sementara tantangan dan ganjalan yang dihadapi dalam investasi syariah adalah konsep bagi hasil yang tidak mampu memberikan patokan tingkat penghasilan yang pasti. Pihak pengelola dana akan menjadi ukuran sekaligus berdampak pada hasil yang bisa diperoleh investor. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Sesi pertama oleh 3 penanya. Yang pertama Zafir Mezar. Zafir Mezar. Ya, yang menanya apa fungsi dari keberadaan adanya pasar modal syariah? Pertanyaan kedua oleh saudara Naizir. Ya. Bagaimana pengertian pasar modal ya? Pasar modal menurut undang-undang ada nggak? Ada. Nah itu keren mau Ah, beda. Pertanyaan ketiga oleh saudara Nawang Sutio Tomo. Landasan hukum atau hadis Nabi dengan pasar modal syariah. Double juga ya. Kepada saudari Naja dipersilakan untuk dijawab. Yang pertanyaan pertama adalah apa fungsi keberadaan pasar modal syariah? Yang kedua dari Naija, bagaimana pengertian pasar modal menurut undang-undang? Yang ketiga landasan hukum yang berhubungan dengan pasar modal syariah itu apa? Saya mau menjawab pertanyaan Zafir. Apa fungsi pasar modal syariah? Iya. Fungsinya itu satu, menyediakan mekanisme untuk alokasi sumber keuangan dalam ekonomi. Kedua, menyediakan likuiditas dalam harta termurah di pasar, seperti transaksi dengan biaya terendah. Ketiga, menjamin transparansi harga sekuritas dengan menentukan harga dari resiko premi yang merefleksikan resiko dari sekuritas. Sudah. Udah itu. Ada tiga ya. Terima kasih. Sini ya. Yang kedua, menurut undang-undang pengertian pasar modal baterainya mau habis. Rupiah nggak kebagian. Naizir, Apa? pasar modal syariah menurut Undang-Undang Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Naizir,
Ayo dulu. Antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah, pembiayaan berdasarkan prinsip pernyataan bermodal atau musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah, dan ijarah Itu udah ada di undang-undang ya? iya udah. Oh, nanti melanggar kena pidana. Udah, kasih percaya. Kemudian pertanyaan ketiga, landasan hukum yang berhubungan dengan pasar modal syariah. Landasan hukumnya. Ayo. Ya. Oh, ditahan setengah juta. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, ketahuilah siapa yang memelihara anak yatim sedangkan anak yatim itu memiliki harta, Kopi aja, Pak. maka hendaklah ia menginvestasikannya atau membisniskannya. Janganlah ia membiarkan harta itu sehingga harta itu terus berkurang lantaran zakat. Jadi harus diinvestasikan. Terima kasih saudari Nadia. Ini saya akan mengambil kesimpulan bahwa dalam Islam investasi itu merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan. Jadi jika kita memiliki harta, harga yang dimiliki itu menjadi produktif dan juga sangat mendatangkan manfaat bagi orang lain. Al-Quran juga telah menganjurkan untuk berzakat. Itu aja, Pak. Tutup. Ya, sekian presentasinya dari